Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak level 5 sekalian. Hari ini kita masih bertemu kembali dengan Ustadzah Diah ya. Pada pembelajaran IPA, kali ini kita akan belajar tentang gangguan organ peredaran darah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih sehat semuanya dan masih tetap bersemangat untuk belajar dan menghafal ya. Kemarin kita sudah belajar tentang organ peredaran darah manusia. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang gangguan organ peredaran darah. Sebelum kita masuk ke materi, kita ingat kembali ya, bahwa darah adalah bagian tubuh dari manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh. Darah adalah komponen penting yang mempengaruhi kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah harus dijaga kesehatannya. Berikut ini penyebab gangguan peredaran darah, diantaranya yaitu kebiasaan hidup yang kurang baik, diantaranya kurang bergerak aktif, dari jarang berolahraga ataupun jarang berjalan kaki. Kemudian tidak memperhatikan asupan makanan. Makanan yang dikonsumsi tidak diperhatikan bergizi atau tidaknya. Kemudian tidak memperhatikan berat badan yang sehat. Asal makan saja ya, yang penting kenyang, enak. Padahal kemungkinan badan sudah mengalami obesitas atau overweight, sehingga menjadi penyebab gangguan organ peredaran darah. Penyebab gangguan peredaran darah yang lain yaitu faktor keturunan. Di sini, ayah atau ibu berperan sebagai pembawa atau carrier penyakit. Semisal, ayah atau ibunya sebagai penderita hemofilia, maka salah satu anak atau beberapa anaknya akan mengalami hemofilia juga. Yang ketiga, infeksi bakteri. Adanya infeksi bakteri dapat memicu terjadinya gangguan peredaran darah. Kita lihat gangguan organ peredaran darah yang pertama, yaitu anemia. Kita lihat perbedaan gambar darah normal dan darah penderita anemia. Anemia di sini adalah penyakit peredaran darah karena kurangnya Hb atau hemoglobin atau kurangnya sel darah merah dalam darah sehingga daya ikat terhadap oksigen menjadi kurang. Kita lihat ya pada darah normal atau normal blood, di situ sel darah merah terlihat jumlahnya cukup banyak. Sedangkan pada penderita anemia jumlah sel darah merah cenderung lebih sedikit. Gejala dari anemia yaitu pucatnya kulit, lesu, lemah, dan sering mengantuk. Penyakit organ peredaran darah yang selanjutnya yaitu leukemia. Kita lihat perbedaan leukemia dan darah normal ya. Leukemia adalah penyakit peredaran darah karena jumlah sel darah putih berkembang tidak terkendali dan memakan sel darah merah. Gejala yang ditunjukkan biasanya yaitu sering kelelahan, penurunan berat badan yang signifikan, sering mengalami infeksi, dan mudah berdarah. Kita lihat gangguan peredaran darah yang selanjutnya yaitu jantung koroner. Kita lihat pada gambar bagaimana perbedaan pembuluh darah yang sehat dan pembuluh darah yang mengalami penyumbatan oleh lemak darah atau kolesterol. Jadi jantung koroner adalah penyakit peredaran darah karena penumpukan lemak darah atau kolesterol pada pembuluh arteri koronaria. Gejala yang ditimbulkan diantaranya yaitu nyeri dada, keringat dingin, dan irama jantung yang tidak stabil. Penyakit peredaran darah yang selanjutnya yaitu hipotensi atau darah rendah.
Hipotensi di sini adalah kondisi di mana tekanan darah di bawah 90/60 mm Hg. Untuk kondisi normal, tekanan darahnya adalah 120 ya, 120/60 mm Hg. Kemudian penyebabnya diantaranya adalah dehidrasi, kurang nutrisi, ataupun ibu hamil biasanya juga mengalami hipotensi. Kemudian gejalanya pusing, lemas, pandangan buram, bahkan pingsan. Penyakit peredaran darah yang selanjutnya yaitu hipertensi, kebalikan dari hipotensi tadi ya. Kalau hipotensi darah rendah, maka hipertensi adalah darah tinggi. Darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah di atas 130/60 mm Hg. Ini sangat berbahaya ya, karena pada saat itu jantung bekerja sangat cepat, bisa menimbulkan pecahnya pembuluh darah. Kemudian penyebabnya diantaranya gaya hidup, mungkin selalu bergadang, sering stres, dan sebagainya. Kemudian lanjut usia juga bisa menyebabkan hipertensi. Gejala yang ditimbulkan pusing, lemas, pandangan buram, nyeri dada, dan sesak napas. Yang selanjutnya yaitu stroke. Stroke adalah kondisi di mana pasokan darah ke otak terganggu akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Kita lihat pada gambar di sampingnya ya, ada tulisan block di situ, berarti pembuluh darah mengalami penyumbatan. Kemudian ada tulisan bleed, di situ berarti pembuluh darahnya mengalami pecah. Gejala yang ditimbulkan tungkai mati rasa, bicara kacau, kemudian wajah menurun. Bisa dilihat ya di samping, pipinya agak turun. Penyakit peredaran darah disebabkan karena keturunan biasanya sulit untuk sembuh ya. Nah, di sini ada dua yang Ustazah sebutkan, yaitu yang pertama hemofilia. Hemofilia adalah kelainan darah yang ditunjukkan dengan darah sulit membeku saat luka. Bisa kita lihat pada gambar ya. Pada penderita hemofilia, darahnya tetap di atas, tidak mengalami pembekuan. Sedangkan pada orang normal, setelah mengalami luka, maka organ akan membentuk jaringan sendiri dan menutup luka tersebut. Penyakit peredaran darah yang selanjutnya yang disebabkan karena keturunan yaitu talasemia. Talasemia adalah bentuk sel darah merah tidak beraturan sehingga daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida berkurang. Kita lihat ya, bentuk untuk sel darah merah pada orang normal maka bentuknya teratur, sedangkan pada penderita talasemia bentuk sel darah merah tidak teratur. Setelah kita lihat berbagai macam gangguan peredaran darah, maka kita harus menjaga bagaimana organ peredaran darah kita agar tetap sehat sehingga peredaran darah kita tetap lancar. Berikut ini cara merawat organ peredaran darah. Yang pertama, berolahraga secara teratur, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, hindari asap rokok baik aktif maupun pasif. Demikian tadi pemaparan Ustazah tentang gangguan organ peredaran darah dan juga cara merawat organ peredaran darah kita supaya tetap sehat. Nah, sekarang tugas kalian yaitu tulislah informasi penting yang sudah Ustazah sampaikan di buku PDR kalian, tulis dengan jelas dan rapi. Mutiara Al-Quran dari pembelajaran kita kali ini yaitu makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Allah sudah memerintahkan sendiri kepada kita ya anak,
untuk makan dan minum dengan secukupnya. Jangan berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan itu temannya syaitan dan juga tidak baik untuk kesehatan kita. Demikian tadi anak-anak, pelajaran kita tentang gangguan organ peredaran darah. Insya Allah kita akan bertemu pada materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.